Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu serta para pemuda-pemudi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 28 April tahun 2022, saya Pendeta Irene bersama dengan anak saya Rensya hendak mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mendengar dengan baik, mengerti dengan benar, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema damai sejahtera bagi kamu, pengutusan. Dan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Ada dua pertanyaan yang akan kita bahas dari ayat ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dikatakan oleh Yesus sekali lagi kepada para murid? Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Pertanyaan yang kedua, sama seperti siapakah Yesus mengutus kita? Sama seperti Bapa mengutus Yesus. Nah saudara, ada dua kali ya kalau kita baca dalam perikop ini, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang sama berupa salam, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Salam ini diucapkan pertama kali ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan ada di tengah-tengah para murid pada saat mereka sedang berada di suatu tempat yang terkunci. Nah kalau kita ikuti renungan 4M hari Selasa kemarin tanggal 26 April, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta E.O. Pasaribu tentang makna salam yang pertama, yaitu damai sejahtera bagi kamu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Makna salam yang pertama ini adalah untuk menenangkan hati para murid dari rasa takut. Apakah itu ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang saat itu memusuhi mereka, ataupun ketakutan atau rasa penasaran mereka akan berita tentang kebangkitan Yesus Sang Guru yang telah mereka dengar dari perempuan-perempuan yang pertama kali pergi ke kuburan. Oleh karena itu, mengapa ketika berjumpa dengan para murid Tuhan Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu? Dan Tuhan pun menunjukkan bukti-bukti kebangkitannya yang dapat dilihat secara langsung oleh para murid. Mereka pun yang tadinya mengalami ketakutan seketika berubah menjadi sukacita karena telah berjumpa dengan Yesus, guru mereka yang telah bangkit. Dan setelah itu Tuhan Yesus katakan sekali lagi, mengucapkan kalimat yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat atau salam yang kedua ini diucapkan untuk meredakan kegembiraan dan sukacita yang sedang dialami para murid, supaya mereka dapat mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Dan memang benar, salam damai sejahtera bagi kamu yang kedua ini mengantarkan para murid untuk mendengarkan dengan baik amanat pengutusan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Para murid diutus untuk memberitakan tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang menghadirkan keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita kepada dunia ini, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang menarik dari pengutusan ini adalah Tuhan Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kualitas pengutusan para murid itu standarnya sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Nah, itu berarti para murid diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa sama seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya dalam dunia ini. Berarti seperti yang kita baca dalam Lukas 4 ayat 18-19, Tuhan Yesus menjelaskan tentang 5 pekerjaan Bapa yang Ia lakukan dalam dunia ini. Yang pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin.
Yang kedua, memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Yang ketiga, menyembuhkan orang-orang yang ada dalam kesakitan secara jasmani. Yang keempat, membebaskan orang-orang yang tertindas. Serta yang kelima, memberitakan tahun rahmat Tuhan, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Iya, inilah yang harus dilakukan oleh para murid. Mereka meneruskan pekerjaan-pekerjaan Bapa, menghadirkan atau menyatakan shalom Allah di tengah dunia, sehingga ada banyak orang berjumpa dengan kasih Allah. Hidup dibebaskan dari dosa dan hidup dalam pemerintahan Allah atau hidup dalam kerajaan Allah. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini? Apakah kita juga menerima pengutusan yang sama dari Tuhan? Iya, benar. Setiap orang yang menyebut dirinya murid Kristus, anak-anak Allah, mereka adalah orang-orang yang juga diutus ke dalam dunia ini. Dunia yang telah rusak akibat dosa, untuk kita dapat menghadirkan shalom Allah bagi banyak orang. Bagaimana caranya? Caranya ya kehadiran kita di tengah komunitas di mana kita berada itu harus berdampak baik. Kita hadir untuk membawa damai bagi orang lain. Di mana kita ada orang mengalami sukacita. Dan memang untuk melakukan hal ini tidak mudah ya. Karena kita harus berhadapan dengan orang lain yang punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Kita juga harus berhadapan dengan kehidupan manusia yang saat ini cenderung mementingkan diri sendiri, hidup dalam keegoisan. Namun belajar dan bercermin dari apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanannya di dunia ini, kita akan diberikan kemampuan dan kesanggupan oleh Bapa di surga untuk menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan pekerjaannya di dunia ini. Tuhan memperlengkapi para murid dan juga kita dengan karunia-karunia rohani, pelayanan, kuasa, dan urapan Roh Allah. Tinggal sekarang apakah kita bersedia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan amanat pengutusan ini, untuk menyalurkan, menghadirkan shalom Allah yang telah kita terima dan itu kita berikan kepada orang lain. Sehingga kita harus mulai dari kehidupan keluarga, kita mulai dari dalam komunitas gereja, kita hidup berjemaat, bahkan juga dalam kehidupan kita di tengah masyarakat di mana kita ada. Sekali lagi, di mana kita ada, orang lain harus mengalami kasih, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, jadikanlah kami alat di tangan-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi banyak orang. Tuhan Yesus, mampukanlah kami belajar dari teladan hidup yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami. Roh Kudus, tolonglah kami agar tetap setia hidup dalam kebenaran dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, para pemuda-pemudi yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Selamat melakukan aktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.